Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Daeng Magic. Nah, di kali ini saya akan membahas tentang beberapa tempat atau sebuah tempat yang sangat lama yang memiliki kisah tersendiri, dan khususnya di Makassar. Nah, ada beberapa tempat di Makassar yang memiliki kisah cerita tersendiri, di mana tempat tersebut menjadi tempat perbincangan masyarakat di Makassar. Setiap kota pasti punya cerita, termasuk mengenai gedung-gedung tua atau rumah-rumah yang ditinggalkan pemiliknya. Cerita yang berkembang dari mulut ke mulut, lalu membesar hingga menjadi kisah yang sumber awalnya tak diketahui dari mana. Kebanyakan kisah-kisah horor yang dikaitkan dengan sejarah tempat itu atau kesaksian orang-orang yang katanya pernah melihatnya. Di Makassar juga ada beberapa tempat yang disebut punya kisah-kisah mistis di baliknya. Boleh percaya, boleh tidak, itu tergantung dari kepercayaan Anda. Namun, untuk menambah pengetahuan Anda, tak ada salahnya Anda harus tahu tempat-tempat tersebut. Nah, ini dia tempat-tempatnya. Nomor 1, Benteng Rotterdam. Ya, Benteng Fort Rotterdam. Tempat yang memiliki nama lain Benteng Ujung Pandang ini didirikan pada tahun 1545 oleh Sultan Daeng Bonto Karaeng, yang merupakan seorang raja dari kerajaan Goa Telok ke-9. Benteng yang biasa juga disebut Benteng Panyua, ya, Panyua, sering kali memberikan kesan horor kepada orang-orang yang berkunjung di tempat ini. Beberapa pengunjung mengatakan pernah melihat sosok yang berpakaian seperti tentara Belanda dengan dada berlumuran darah. Ada pula kisah seorang wanita bernama, ini nih yang paling terkenal di Makassar, Sumiati, yang konon katanya tewas gantung diri di sekitar Benteng Fort Rotterdam ini. Nah, dari kisah Sumiati inilah muncul aturan yang melarang seseorang pria berpakaian merah ketika berada di sekitar tempat ini. Pasalnya, salah satu orang yang memperkosa Sumiati sehingga membuatnya frustasi dan bunuh diri adalah berpakaian merah. Nah, buat teman-teman mungkin yang berada di Makassar intinya ya, atau keluar Makassar yang mau datang, ketika Anda yang ingin explore, mungkin apa salahnya Anda memakai baju merah ke sana. Cuma ngetes saja gitu, karena percuma Anda explore kalau macam misalnya Anda tak seperti itu. Bagaimana bisa menemukan sosoknya? Oke, nomor 2, Rumah Karunrung. Ya, rumah yang terletak di Jalan Karunrung ini sebenarnya adalah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya sejak tahun 2003 silam, setelah terjadinya kasus pembunuhan satu keluarga. Ya, karena sudah terlalu lama kosong dan orang-orang yang melewati rumah ini sering mengalami kejadian-kejadian aneh oleh warga sekitar rumah ini, disebut-sebut sebagai rumah angker. Jadi warga seringkali mencium bau anyir yang berasal dari sumur. Sumur tersebut menjadi tempat ditemukannya mayat-mayat keluarga yang menjadi korban pembunuhan. Sosok perempuan menyerupai kuntilanak dan anak-anak kecil yang bermain di halaman rumah itu kerap dilihat oleh warga sekitar. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau langsung ke lokasi, mungkin lebih fokusnya ke sumur itu menurut cerita dari warga tersebut. Nomor 3, Gedung RRI. Sampai saat ini gedung RRI masih aktif digunakan. Gedung ini didirikan oleh tentara Jepang ketika pertama kali mengambil alih kota Makassar. Menurut warga dan para pekerja di tempat ini sering kali melihat penampakan yang konon katanya sebagai penghuni gedung RRI di Makassar. Sosok itu ialah seorang kakek dan anak-anak yang suaranya sering terdengar salah satu ruangan. Jadi sosok itu seorang kakek dan anak-anak yang betul-betul suaranya sering terdengar dari salah satu ruangan tersebut. Kisah lainnya datang dari seorang pekerja di sana. Ketika Anda memfotokopi berkas, yang keluar bukanlah hasil kopian melainkan gambar tengkorak. Nomor 4, Lapangan Karebosi. Nah,
Keangkeran tempat ini sudah menjadi hal biasa. Makam yang terletak di sekitar lapangan itu berjumlah 7. Makam-makam inilah yang mengeluarkan sisi mistis, entah itu dirasakan oleh warga setempat atau pendatang yang hanya ingin melihat kegiatan latihan PSM Makassar di lapangan tersebut. Itu dulunya, sekarang tempat latihan ini susah ya. Terus Abdul Haris yang merupakan seorang manajer lapangan pernah melihat kuda berjalan di lapangan. Penunggunya sempat berputar-putar mengelilingi lapangan dan kemudian menghilang. Haris mengatakan kejadian aneh lainnya ketika pekerja yang tidur di bangku pemain tiba-tiba sudah berpindah tempat saat terbangun. Namun sekarang lapangan Karebosi sudah menjadi Karebosilin. Tapi memang tempat tersebut pasti masih memiliki sebuah hal-hal kisah tersendiri. Nomor 5, kuburan Cina Antang. Yang namanya kuburan tidak akan pernah lepas dari kata angker, termasuk pula kuburan yang terletak di Antang, Kota Makassar ini. Orang-orang yang melewati tempat ini sering kali melihat penampakan makhluk gaib seperti sosok anak kecil memegang sapu. Penerangan yang minim dan sunyinya tempat ini ketika malam semakin membuat kuburan Cina Antang nampak menakutkan. Nomor 6, Monumen Westerling Makassar. Tempat ini dibangun untuk mengenang para korban yang dibantai oleh Kapten Raymond Paul Pierre Westerling bersama pasukannya pada tahun 1947. Sebanyak 40.000 jiwa meninggal di tempat ini. Korban-korban kekejaman Kapten Raymond Paul berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Itulah sebabnya setiap tanggal 11 Desember masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menaikkan bendera merah putih setengah tiang untuk memperingati peristiwa tersebut. Menurut kisah yang tersebar di masyarakat, seringkali tercium bau bangkai dan darah segar ketika berada di tempat ini. Suster Ngesot juga kerap kali menampakkan wujudnya. Warga berpendapat korban-korban pembunuhan itu belum bisa menerima kematian mereka. Nomor 7, Rumah Sakit Labong Baji. Ya, selain kuburan, rumah sakit juga sangat lekat dengan kata-kata horor. Tidak terkecuali rumah sakit yang sudah berdiri sejak tahun 1938 ini memiliki kisah tersendiri. Makhluk gaib yang sering menampakkan dirinya di rumah sakit ini yaitu sosok pocong. Mitos yang beredar, sosok pocong ini adalah arwah seorang gadis yang meninggal secara tidak wajar di rumah sakit tersebut. Kamar yang terkenal angker di rumah sakit ini yaitu kamar 2 VPA UGD Rumah Sakit Labuan Baji, yang merupakan kamar di mana gadis tersebut meninggal. Serem kan? Buat kamu yang suka berkunjung ke tempat-tempat horor, wajib mencoba 7 tempat yang saya sebutkan tadi. Percaya atau tidak, namun itu semua kembali pada kepercayaan Anda semua. Karena di setiap tempat memiliki cerita tersendiri di balik kokohnya lokasi tersebut. Namun sebenarnya selain 7 yang saya sebut tadi, sebenarnya masih banyak lokasi-lokasi yang sangat horor dan angker. Namun tak terupdate begitu ya. Jadi hanya beberapa orang saja yang tahu. Nah, teman-teman yang tahu mungkin bisa memberikan pengetahuannya sedikit di komentar yang telah disediakan, agar teman-teman yang suka nge-explore itu bisa langsung OTW ke sana. Dan tetap jangan lupa subscribe dan like channel saya. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.